Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia dan tentunya buat Anda para pebisnis pertanian Indonesia. Kabar baik buat kita semua. PT Global Trend Indonesia sangat luar biasa sekali, selalu memperhatikan perkembangan pertanian yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, sudah sangat lama sekali, berpuluh-puluh tahun para petani kita untuk mendapatkan produksi yang sangat luar biasa, senantiasa menggunakan pupuk-pupuk yang berbahan kimia. Tidak salah memang, karena saat itu hanya itu yang ada dan memang terbukti bahwa pupuk tersebut benar-benar memberikan produksi yang sangat baik. Namun untuk jangka panjang, penggunaan pupuk kimia sangat berpengaruh sekali terhadap unsur hara yang ada di dalam tanah itu sendiri. Kenapa? Karena unsur hara yang ada di dalam tanah itu sendiri semakin lama akan terlapisi dengan pupuk-pupuk kimia tersebut, sehingga sulit sekali tanaman mengurai, mampu mengurai, sehingga pertumbuhan kedepannya tentunya akan sangat berpengaruh sekali. Para petani Indonesia, sebagaimana kita pahami bahwa kebutuhan tanaman itu diantaranya adalah udara, kemudian air, kemudian sinar matahari, dan tentunya ada unsur hara di dalamnya, dan yang sangat penting sekali yaitu makhluk hidup yang ada di dalam tanah itu sendiri. Kita tahu bahwasanya unsur hara esensial itu terdiri dari hara makro, yaitu seperti NPK yang kita ketahui, kemudian juga hara makro sekunder, di mana di dalamnya ada sulfur, kemudian magnesium dan kalium, dan tentunya ada juga unsur hara mikro. Nah, unsur hara ini tentunya sangat-sangat sekali dibutuhkan oleh tumbuhan. Sama persis ketika manusia dan tumbuhan, manusia butuh nasi, dan tumbuhan juga butuh yang namanya NPK. Kemudian manusia juga butuh sayuran, daging, kemudian buah, susu, dan lain sebagainya. Tumbuhan juga perlu yang adanya seperti kalsium, kemudian juga magnesium, kemudian natrium, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah proses penyamaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tumbuhan yang baik itu tentunya yang mudah untuk mendapatkan makanan yang ada di dalam tanah itu sendiri. Nah, kabar baik buat kita semua Bapak Ibu, Alhamdulillah PT Global Trend Indonesia telah mengeluarkan satu produk yang sangat luar biasa sekali, yaitu yang kita beri nama adalah bio farming. Nah, yang harus kita pahami adalah bio farming ini adalah pupuk organik hayati. Artinya, bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah tersebut, ini sudah ada di dalam bio farming ini. Kenapa? Karena bio farming ini diformulasi untuk proses fermentasi di dalam tanah yang berbahan baku tanaman obat dan rempah-rempah. Bio farming ini diformulasi secara khusus, diperkaya mikroba-mikroba aktif yang menguntungkan unsur hara, makro, mikro, asam organik, dan hormon pertumbuhan. Bapak Ibu, ini sangat luar biasa sekali, bahwa bio farming ini memberikan arti yang sangat luar biasa untuk para petani Indonesia. Nah, apa saja kandungan bio farming? Yang pertama adalah bio farming ini adalah sebuah formula yang berbentuk padat, mengandung berbagai macam mikroorganisme non patogen, artinya mikroorganisme yang baik, dan bahan organik berbahan dasar tanaman obat, serta rempah-rempah yang mampu merangsang kehidupan bakteri. Bio farming ini juga mengandung material organik berupa makro dan mikronutrien asam organik yang disubstitusi dengan bakteri non-patogen. Kualitas bakteri non-patogen mampu bertahan dalam kurun waktu yang sangat lama. Dan luar biasanya,
Bio farming ini 100% ekstra bahan organik. Diproses berdasarkan teknologi yang berwawasan lingkungan dengan prinsip zero emission concept. Ini luar biasa sekali ya, bio farming PT Global Trend Indonesia. Lalu bagaimana cara aplikasinya? Kita buka saja. Ya, bio farming ini kemasannya sangat menarik sekali. Ya, kita buka. Nah, Bapak Ibu, ini sangat luar biasa sekali. Isinya kita katakan sebagai satu tub. Nah, di dalam cover ini atau kotak ini ada brosur. Jadi Anda tinggal membuka aja bagaimana aplikasinya. Nah, ini ada brosur bagaimana proses mencairkan atau menguraikan daripada bio farming ini ya. Dan ini juga bagaimana cara aplikasi di lapangan. Ini kurang lebih ada sekitar hampir 100 jenis aplikasi tanaman, bagaimana juga cara penggunaannya ya. Ini sangat luar biasa sekali. Dan di sini juga ada manfaat daripada bio farming, kemudian bahan-bahannya dan juga ada literatur lainnya. Jadi bio farming ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena bio farming ini sangat ramah lingkungan. Saya akan mencontohkan sedikit bagaimana penerapan atau pengurai atau aplikasi terhadap bio farming ini. Kita katakan ini adalah satu tub, Anda ambil saja, sangat luar biasa sekali ya. Kecil tapi manfaatnya luar biasa. Ini benar-benar kandungannya padat, 30 gram ya. Kalau kita cium bahan bakunya benar luar biasa, rempah-rempah. Ini adalah pupuk hayati ya, pupuk organik hayati, kemudian kita cairkan di dalam 1 liter air. 1 liter air masukkan. Kemudian sebagai makanan daripada bakteri ini, kasih aja gula merah ya, atau gula aren ya, kemudian atau gula pasir sebagai molasenya. Atau saya sarankan air yang dicampur dengan ini adalah air kelapa ditambah dengan air tebu sehingga akan semakin baik. Tapi tidak perlu khawatir, air biasa pun tidak apa-apa, masukkan aja, kasih aja gula merah atau gula pasir, ini akan sangat baik. Maka 1 liter itu menjadi biangnya. Kemudian bagaimana penerapannya? Kalau di dunia pertanian biasa digunakan dengan sprayer yang ukurannya 17-20 liter. Nah, untuk penyemprotannya 1 sprayer itu cukup dengan 1 tub induk biang ya. 1 liter itu bocorkan 1 tub, masukkan ke dalam 1 sprayer yang ukuran 17 atau 20 liter. Kemudian semprotkan sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Nah, kalau Anda misalkan sedikit halamannya atau mungkin arealnya, gunakan aja cukup dengan menggunakan ini ya. Ini cukup dicampur dengan 10 liter air, ini bisa memberikan sesuatu kebaikan. Nah, bio farming ini bisa digunakan untuk dunia pertanian ya, atau mungkin perkebunan ya. Bisa seperti katakanlah buah-buahan atau sayur-sayuran ya, pertanian padi atau juga tanaman tahunan, bisa juga seperti kayak karet, kemudian sawit ya. Bisa juga mohon maaf seperti katakanlah mungkin kayu jati, jabon, sengon ya, dan lain sebagainya. Dan bio farming ini juga sangat baik digunakan untuk perikanan. Bisa lele, bisa bandeng ya, bisa juga mujair dan lain sebagainya, dan juga bisa digunakan untuk peternakan di ayam ya atau di kambing sebagai pengemukannya. Ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana cara-caranya? Sudah ada semua literaturnya di sini. Nah, Bapak Ibu semua, kita mulai bagaimana membantu para petani ya supaya bisa memberikan kebahagiaan. Dan alhamdulillah PT Global Trend Indonesia sangat peduli sekali. Dan tentunya dengan adanya bio farming ini akan sangat membantu para petani Indonesia untuk menjadi petani yang sukses. Bapak Ibu semua tidak perlu sengkan, tidak perlu segan ya. Maka kalau ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang ingin katakanlah dikompromikan, disaringkan, pastikan Anda menghubungi kami, kontak langsung ke PT Global Trend Indonesia. Insya Allah segala permasalahan yang ada di lapangan bisa kita selesaikan bersama. Sukses buat kita semua. Dan tentunya kita berharap pertanian Indonesia menjadi makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.